Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus tertekan hingga menembus level psikologis baru. Pada perdagangan Senin siang, mata uang Paman Sam terpantau mengamuk dan mulai dijual di atas Rp17.000 pada sejumlah tempat penukaran valuta asing. Melansir data definitif, rupiah ditutup melemah 0,33% ke level Rp16.935 per dolar Amerika, sekaligus mencetak level penutupan terlemah sepanjang sejarah. Padahal pada pembukaan perdagangan rupiah sempat menguat di level Rp16.850 per dolar Amerika Serikat. Namun berdasarkan pantauan tim di lapangan, sejumlah money changer di kawasan Jakarta Pusat sudah membandrol harga jual jauh di atas kurs resmi. Di kawasan Keramat Pitang, dolar Amerika Serikat dijual pada level Rp17.050. Tekanan terhadap mata uang Garuda dipengaruhi oleh arus keluar modal asing yang kembali terjadi di pasar keuangan domestik. Data Bank Indonesia mencatatkan sepanjang periode 12 hingga 14 Januari 2026, investor asing melakukan aksi jual bersih sebesar Rp7,71 triliun. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun. Sidak ini menyusul terbongkarnya penyeludupan 1.000 ton beras ilegal yang masuk tanpa prosedur karantina maupun kepabeanan. Aparat gabungan berhasil mengamankan 1.000 ton beras ilegal yang diangkut menggunakan 6 kapal dari kawasan beras Tanjung Pinang. Ribuan ton beras ini rencananya akan dikirim ke sejumlah sentra produksi seperti Palembang dan Riau. Mentan menegaskan pola distribusi tersebut tidak masuk akal karena beras dikirim dari wilayah non-produsen ke wilayah yang sebenarnya surplus beras. Selain beras, petugas juga menyita komoditas lain seperti gula pasir, cabai kering, hingga bawang yang tidak memiliki sertifikat karantina. Mentan mengingatkan bahwa pelanggaran ini berisiko membawa wabah penyakit yang dapat melumpuhkan sektor pertanian nasional. Hasil survei kegiatan dunia usaha Bank Indonesia menunjukkan adanya pelemahan aktivitas bisnis pada akhir tahun 2025. Meskipun kondisi likuiditas perusahaan terpantau melimpah, sejumlah faktor seperti perizinan dan suku bunga masih menjadi penghambat utama investasi. Bank Indonesia mencatat nilai saldo bersih tertimbang atau SBT kegiatan usaha kuartal 4 2025 sebesar 10,61%. Angka ini lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya maupun periode yang sama pada tahun lalu. Penurunan ini sejalan dengan merosotnya kapasitas produksi terpakai yang hanya berada di level 73,15%. Di sisi lain, tekanan harga jual terindikasi meningkat akibat lonjakan biaya bahan baku dan promosi saat momen Natal dan Tahun Baru. Meskipun realisasi investasi tumbuh 9,54%, namun pelaku usaha masih cenderung wait and see untuk semester pertama tahun ini. BI mengungkapkan 4 faktor penghambat investasi yaitu masalah perizinan, tingginya suku bunga, persoalan perpajakan, serta ketidakpastian kondisi ekonomi. Meski demikian, para responden masih optimis kegiatan usaha akan kembali meningkat pada kuartal pertama 2026 dengan prediksi SBT mencapai 12,93%. Harga telur dan daging ayam ras masih bertahan di atas harga acuan pemerintah hingga pekan ketiga Januari 2026. Bahkan di sejumlah wilayah Papua, harga komoditas ini telah menembus angka fantastis Rp100.000 per kilogram. Deputi Bidang Statistik BPS Puji Ismartini melaporkan rata-rata harga telur ayam ras nasional kini mencapai Rp32.633 per kilogram. Angka ini melampaui harga acuan penjualan sebesar Rp30.000. Lonjakan ekstrim terjadi di Kabupaten Intan Jaya, di mana harga telur menyentuh Rp113.846. Sementara di Mambreno Tengah dan Puncak Jaya, harga berkisar antara Rp90 hingga Rp100.000 per kilogram. Untuk daging ayam ras, harga rata-rata nasional berada di level Rp40.252. Lagi-lagi, harga tertinggi ditemukan di Intan Jaya sebesar Rp100.000 per kilogram. Ironisnya, kondisi berbeda terjadi di tingkat peternak. Harga ayam hidup di kandang wilayah Banten dan Jawa Barat justru anjlok ke level Rp16.000. Kondisi ini jauh di bawah harga pokok produksi sebesar Rp21.500 yang membuat para peternak rakyat menjerit karena kerugian besar.
Drama hukum antara tokoh teknologi dunia kembali memanas. Miliarder Elon Musk melayangkan gugatan fantastis kepada OpenAI dan Microsoft dengan tuntutan ganti rugi mencapai 134 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2.115 triliun rupiah. Musk mengklaim berhak atas keuntungan yang dianggap sebagai hasil tidak sah dari kedua perusahaan tersebut. Dalam dokumen gugatan yang diajukan pada Jumat lalu, Elon Musk menyatakan bahwa tanpa kontribusinya, OpenAI tidak akan pernah ada. Musk mengklaim telah menyumbang 60% dana awal, memberikan reputasi hingga jaringan bisnis untuk membangun perusahaan tersebut pada tahun 2015. Pihak kuasa hukum Musk menyebut OpenAI telah melanggar misi awalnya dari entitas non-laba menjadi perusahaan yang hanya mengejar keuntungan semata. Menanggapi hal tersebut, pihak OpenAI menepis gugatan ini dan menyebutnya sebagai kampanye pelecehan serta permintaan yang tidak serius. Sementara itu, Microsoft menegaskan tidak ada bukti bahwa mereka terlibat dalam konspirasi tersebut. Hakim di Oakland, California telah memutuskan bahwa perkara ini akan disidangkan oleh juri pada April mendatang. Kasus ini digadang-gadang akan menjadi persidangan teknologi terbesar di tahun 2026.